Pada masa kekuasaan Herman Willem Daendels, ia mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya. Nah, Daendels ini adalah salah satu tokoh Belanda yang pro terhadap Prancis. Nah, dia ini ditunjuk oleh Louis Napoleon, yaitu adik Napoleon Bonaparte, untuk mengamankan wilayah Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Nah, jadi pada saat Belanda menjajah Indonesia, Belanda ini sempat diduduki oleh Prancis. Nah, kemudian karena sempat diduduki oleh Prancis, ada satu tokoh yang kemudian ditunjuk oleh Louis Napoleon dari Prancis ini untuk mengamankan Jawa dari serangan Inggris. Nah, Daendels yang dikirim ke Jawa ini, dia berada di wilayah Jawa mulai tahun 1808 sampai 1811. Nah, Daendels ini di Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan, banyak sekali kebijakannya, yang dengan tujuan tentunya agar Jawa ini tidak jatuh ke tangan Inggris dan rakyat mau patuh terhadap pemerintah Belanda. Nah, salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Herman Willem Daendels adalah yaitu yang pegawai pemerintah diizinkan melakukan perdagangan rempah-rempah. Jadi perdagangan rempah-rempah pada saat itu masih tetap diizinkan. Sedangkan yang B memberlakukan sistem sewa tanah untuk melindungi tanah rakyat. Kalau yang B ini adalah kebijakan dari Raffles. Yang C mendirikan pabrik senjata di Semarang. Seharusnya ini jika Surabaya jawabannya tepat ya. Jadi mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya itu adalah salah satu kebijakan dari Daendels. Kemudian D, status bupati menjadi pegawai pemerintah yang menerima gaji. Ini kebijakan dari Raffles. Dan yang E, kerajaan Banten diakui kerajaan yang memiliki otoritas sendiri. Ini bukan karena pada masa Willem Daendels ini sangat membatasi kekuasaan kerajaan. Di sini beberapa kebijakan Raffles. Yaitu yang pertama adalah membagi Pulau Jawa menjadi 23 karisidenan. Karisidenan itu kalau sekarang istilahnya kabupaten, setingkat kabupaten. Terus kemudian yang kedua, membagi wilayah Jawa menjadi 5 prefektur. Prefektur ini setingkat dengan provinsi. 5 prefektur ini diantaranya yaitu Surabaya, Sumeneb, Rembang, kemudian ada Pasuruan dan juga Gresik. Pasuruan, terus tadi juga membatasi kekuasaan kerajaan. Kemudian membangun benteng di sekitar pesisir Pulau Jawa. Dan juga yang paling terkenal kebijakannya yaitu membangun Jalan Raya Anyer untuk sampai Panarukan. Nah, tujuan dari pembangunan Jalan Anyer Panarukan ini adalah memudahkan mobilisasi pasukan dan juga pengiriman logistik untuk perang.
Kemudian tadi membangun pabrik senjata di Semarang dan juga Surabaya, dan membangun pangkalan angkatan laut di Pelabuhan Anyer dan Panarukan. Nah, ini beberapa dari kebijakan Dendles. Nah, karena kebijakan ini dinilai sangat merugikan dan sangat menimbulkan penderitaan rakyat, akhirnya Dendles ini ditarik kembali ke Belanda.